Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Tri Septiana dengan NIM 024020030. Dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nazila Awalia Solihah dengan NIM 024020006. Perkenalkan, nama saya Ananda Lestari Sofiana dengan NIM 02402003. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia dengan NIM 024020007. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma dengan NIM 0240210. Perkenalkan, nama saya Saiful Fatimah dengan NIM 02402009. Perkenalkan, nama saya Nardi dengan NIM 02402031. Baik, mari kita mulai pembahasan tentang tugas pengantar akuntansi untuk perusahaan jasa dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tri Septiana dengan NIM 024020030. Di sini saya akan menjelaskan informasi perusahaan. Perusahaan yang kelompok kami bangun yaitu usaha bengkel sepeda motor dengan nama Naldi Motor, jenis usaha jasa servis motor, lokasi di Jalan Raya Sukamaju nomor 123 Kota ABC. Didirikan tahun 2019 dengan nama pemilik Bapak Naldi. Kami mengambil nama Naldi dari nama salah satu anggota kelompok kami. Saya Nazila Awalia Solihah dengan NIM 024020006. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Sebelum kita menjurnal, kita itu menganalisis transaksi yang bertujuan untuk mengetahui akun apa aja sih yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi tersebut. Kita langsung saja ke perusahaan Naldi Motor. Pada tanggal 1, Tuan Naldi menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor sebesar 20.750.000 sebagai modal usaha. Jadi, akun yang berkaitan adalah kas di debit sebesar 8.500.000, perlengkapan di debit sebesar 3.250.000, peralatan di debit sebesar 6.250.000, kendaraan di debit sebesar 20.750.000. Jadi, modal di kredit itu adalah total dari seluruhnya sebesar 38.750.000. Selanjutnya, pada tanggal 2, menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 1.500.000. Jadi, akun yang berkaitan adalah kas di debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 4, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 400.000. Jadi, akun yang berkaitan adalah perlengkapan di debit sebesar 400.000, kas di kredit sebesar 400.000. Selanjutnya, pada tanggal 6, membeli peralatan sebesar 1.400.000 baru dibayar tunai sebesar 700.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Jadi, akun yang berkaitan adalah peralatan di debit sebesar 1.400.000, kas di kredit sebesar 700.000, dan terakhir utang usaha di kredit sebesar 700.000. Dan kita akan mengulangi transaksi tersebut dianalisis secara berulang-ulang sampai tanggal 31. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus akuntansi yang kedua setelah jurnal umum, yaitu buku besar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaifa Nur Fatimah dengan NIM 02402009. Langsung saja, yang pertama kita memberikan judulnya terlebih dahulu menggunakan nama perusahaan Naldi Motor. Buku besar, periodenya 31 Desember 2020. Lanjut, yang kedua, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada perusahaan Naldi Motor.
Yang pertama, ada akun kas, kita isikan tanggalnya tanggal 1, keterangan posting, refnya 1, dikarenakan mengambil nominalnya dari jurnal umum. Masukkan nominal ke akun debit sebesar 8.500.000, lalu masukkan ke saldo debit sebesar 8.500.000, dikarenakan saldo normal kas adalah debit. Selanjutnya, saya akan contohkan lagi di tanggal 2, nominal ditaruh debit sebesar 1.500.000, di saldo debit tambahkan dengan transaksi sebelumnya, yaitu 8.500.000 ditambah 1.500.000 menjadi 10 juta rupiah. Alurnya seperti itu sampai akun kas di jurnal umum sudah selesai. Selanjutnya, ada akun piutang usaha di tanggal 15. Ada transaksi, masukkan kolom debit sebesar 1 juta rupiah dan dimasukkan ke saldo debit sebesar 1 juta. Selanjutnya seperti itu sampai akunnya selesai. Lalu akun perlengkapan ada transaksi tanggal 1, masukkan ke debit sebesar 3.250.000 rupiah, masukkan juga di saldo debit 3.250.000 rupiah, sampai seterusnya. Selanjutnya, akun sewa dibayar di muka tanggal 12, masukkan akun debit sebesar 3.800.000 dan di saldo debit sebesar 3.800.000 rupiah. Selanjutnya, selesaikan dan pindahkan nominal yang dari jurnal umum ke akun selanjutnya, yaitu akun peralatan, kendaraan, utang usaha, utang bank, modal naldi, priva naldi, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban gaji, beban LAT, beban administrasi dan umum, beban lain-lain, beban komisi. Caranya sama seperti yang telah dicontohkan tadi, seperti di akun kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Baik, selanjutnya bagian neraca akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naldi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 02402031. Oke, langsung ke pembahasan. Neraca saldo mengambil data dari buku besar. Neraca saldo yang akan saya bahas kali ini adalah dari sebuah perusahaan dengan nama perusahaan Naldi Motor. Naldi Motor laporan neraca saldo untuk bulan yang berakhir per tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama ada kas senilai 21.600.000 masuk ke debit, dan yang kedua piutang usaha senilai 2.500.000 masuk ke debit. Selanjutnya perlengkapan senilai 3.650.000 masuk ke debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka senilai 3.800.000 masuk ke debit. Selanjutnya ada peralatan senilai 7.650.000 masuk ke debit. Selanjutnya ada kendaraan senilai 20.750.000 masuk ke debit. Selanjutnya adalah utang usaha senilai 700.000 masuk ke kredit. Selanjutnya ada utang bank senilai 6 juta masuk ke kredit. Selanjutnya modal naldi senilai 38.750.000 masuk ke kredit. Selanjutnya ada prive naldi senilai 350 masuk ke debit. Selanjutnya pendapatan jasa senilai 13.025.000 masuk ke kredit. Selanjutnya pendapatan sewa senilai 5.500.000 masuk ke kredit. Beban gaji senilai 2.200.000 masuk ke debit. Selanjutnya beban LAT masuk ke debit senilai 300.000. Selanjutnya beban admin dan umum
senilai 450 masuk ke debit. Selanjutnya beban lain-lain senilai 225.000 masuk ke debit. Beban komisi senilai 500.000 masuk ke debit. Jumlah untuk seluruhnya yang ada di debit senilai 63.975.000 dan yang berada di kredit atau di bagian kredit senilai 63.975.000. Sekian penjelasan tentang neraca saldo dari perusahaan Naldi Motor. Baik, selanjutnya bagian penyesuaian akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Septiana dengan NIM 02402030. Soal penyesuaian nomor 1, sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Kita ambil nominal sewa dibayar di muka pada NS. NS di sini akun sewa dibayar di muka sebesar 3.800.000. 3.800.000 dibagi 12 bulan karena untuk 1 tahun. Lalu dikali bulan penggunaan atau pemakaiannya. Hasilnya adalah 1.900.000 dengan akun beban sewa di debit, sewa dibayar di muka, di kredit. Sewa dibayar di muka, di kredit, karena sewa dibayar di muka, akun yang tadinya dianggap harta sudah berkurang dan diakui sebagai beban, yaitu beban sewa. Soal penyesuaian nomor 2, perlengkapan yang telah dipakai atau terpakai sebesar 2 juta. Nominalnya tinggal dimasukkan langsung saja. Lalu untuk akunnya, beban perlengkapan dan perlengkapan. Akun perlengkapan yang dianggap harta sudah berkurang dan diakui sebagai beban, yaitu beban perlengkapan. Untuk soal penyesuaian nomor 3, peralatan disusutkan 25% dari harga perolehan. Harga perolehan peralatan kita ambil dari neraca saldo sebesar 7.650.000 dikali 25% dari harga perolehan. Kita akan mendapatkan hasil 1.912.500 dengan akun beban penyesuaian peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan yang juga termasuk dalam golongan akun harta berkurang menjadi beban atau diakui sebagai beban. Beban iklan. Untuk soal penyesuaian nomor 4, beban iklan yang belum diterbitkan 1 juta. Seperti konsepnya seperti soal penyesuaian nomor 1, 2, dan 3. Akun yang dianggap harta berkurang dan diakui menjadi beban. Nominalnya tinggal diinsulan saja. Soal penyesuaian nomor 5 juga begitu. Namun, dengan menggunakan akun utang gaji. Karena yang tadinya belum dibayarkan, sekarang sudah terbayarkan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan buku besar setelah penyesuaian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Amelia dengan NIM 02402007. Untuk yang pertama, terdapat akun kas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan posting dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 21.600.000 di debit. Untuk akun yang kedua ada piutang usaha pada tanggal 24 Desember 2020 dengan keterangan posting dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 2.500.000 di debit. Untuk yang akun yang selanjutnya ada perlengkapan pada tanggal 4 Desember 2020 dengan keterangan posting dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 3.650.000 di debit. Pada tanggal 31 Desember dengan keterangan posting dari jurnal penyesuaian sebesar 2 juta di kredit. Untuk saldo perlengkapan yaitu debit dikurangi kredit, maka 3.650.000 dikurangi 2 juta, hasilnya sebesar 1.650.000 di debit.
Untuk akun yang selanjutnya ada sewa dibayar di muka pada tanggal 12 Desember 2020 dengan keterangan posting dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 3.800.000 di debit pada tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan posting dari jurnal penyesuaian sebesar 1.900.000 di kredit. Nah, untuk saldo sewa dibayar di muka yaitu debit dikurangi kredit, maka 3.800.000 dikurangi 1.900.000. Hasilnya sebesar 1.900.000 berada di debit. Untuk akun-akun yang selanjutnya seperti peralatan, kendaraan, utang usaha, utang bani, modal naldi, prive naldi, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban gaji, beban alat, beban administrasi dan umum, beban lain-lain, beban komisi, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban iklan dibayar di muka, dan utang gaji. Itu caranya sama seperti akun yang kas, piutang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulida Nurrahma dengan NIM 02402010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai neraca saldo setelah penyesuaian oleh perusahaan Aldi Motor. Neraca saldo setelah penyesuaian meliputi nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Langsung saja untuk penjelasannya. Pada akun yang pertama terdapat kas dengan nomor akun 111. Nah, untuk mengisi kas itu dapat dari mana? Jadi untuk mengisi kas dan akun lainnya, yaitu kita bisa melihat pada neraca saldo sebelumnya. Pada neraca saldo sebelumnya, terdapat kas di debit sebesar 21.600.000. Jadi kita pindahkan saja ke neraca saldo setelah penyesuaian pada kas di debit sebesar 21.600.000. Selanjutnya yaitu terdapat piutang usaha di debit sebesar 2.500.000. Nah, untuk selanjutnya seperti yang ada di tabel tersebut. Sampai pada di beban sewa, itu kan tidak ada neraca saldo sebelumnya. Nah, itu bagaimana? Beban sewa sampai utang gaji itu mengambil pada jurnal penyesuaian atau CP. Beban sewa di jurnal penyesuaian terdapat di debit sebesar 1.900.000. Kita pindahkan saja ke neraca setelah penyesuaian, sampai seterusnya. Setelah semuanya dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan, maka langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan apakah hasil tersebut balance atau tidak. Untuk hasil jumlah keseluruhan di debit dan di kredit yaitu sama sebesar Rp67.887.500. Nah, apabila di debit dan di kredit hasilnya sama, maka neraca saldo setelah penyesuaian sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Septiana dengan NIM 02402030. Neraca lajur mendefinisikan pengelompokan untuk laba rugi dan neraca. Cara memasukkannya, untuk neraca saldo dimasukkan sesuai yang sudah dicatat di neraca saldo yang sebelumnya. Untuk jurnal penyesuaian pun sama. Lalu, untuk neraca saldo disesuaikan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian tinggal diselisihkan. Jika debit dengan debit ditambah, jika debit dengan kredit dikurang. Seperti itu seterusnya. Lalu, untuk kolom bagian laba rugi adalah mengelompokkan akun 4-5 atau akun pendapatan dan akun beban. Kenapa bisa hanya akun pendapatan beban saja? Atau kenapa hanya akun nomor 4 dan 5 saja? Itu karena mencari laba dan rugi sebuah perusahaan, kita harus menselisihkan pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar, maka laba. Jika beban lebih besar, maka rugi. Lalu untuk kolom neraca adalah pengelompokan akun 1-3 atau akun kas,
utang, dan modal. Untuk cara memasukkannya tinggal dipindah ruaskan dari NSD untuk akun 1-3 ke neraca, lalu untuk akun 4-5 ke laba rugi. Untuk menghitung bagian akhir atau menghitung mencari laba rugi, dijumlahkan setiap kolomnya. Lalu, untuk laba rugi, diselisihkan antara kredit dikurangi debit. Lalu, selisihnya dimasukkan ke debit. Lalu untuk neraca pun sama, namun selisihnya dimasukkan di kredit. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Lestari Sofyana dengan NIM 02402003 dari Prodi Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari perusahaan jasa Naldi Motor untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam laporan laba rugi, terdapat akun pendapatan dan akun beban. Dalam akun pendapatan, terdapat akun pendapatan jasa sebesar 13.025.000 dan akun pendapatan sewa sebesar 5.500.000. Jumlah dari akun pendapatan adalah 18.525.000. Terdapat juga akun beban yang terdiri dari beban gaji sebesar 3.200.000, beban listrik air telepon 300.000, beban administrasi dan umum 450.000, beban lain-lain 225.000, beban komisi 500.000, beban sewa 1.900.000, beban perlengkapan 2 juta, beban penyusutan peralatan 1.912.500, beban iklan 1 juta. Jumlah dari akun beban adalah 11.487.500. Ada juga laba neto yang dihasilkan dari akun pendapatan dan akun beban sebesar 7.037.500. Cara menghitung laba neto adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban.